Memilih jurusan di SMK yang pilihan jurusannya sedikit aja, kadang suka bikin kita bingung. Kebayang nggak gimana pas kita harus memilih jurusan di kuliah nanti? Ada ratusan pilihan jurusan yang bisa kita ambil loh. Ditambah, kita harus milih nih di mana kita kuliah nanti. Duh, jadi makin pusing. Tapi, tahu nggak? Ada faktor yang harus diperhatikan ketika kalian memilih jurusan. Dan faktor ini menjadi faktor terpenting agar kamu nanti ketika sekolah bisa enjoy dan karir kalian bisa sukses. Kira-kira apa ayo? Faktornya adalah minat dan bakat. Ayo, kamu udah tahu apa yang dimaksud dengan minat dan bakat? Dan kira-kira kalau minat dan bakat kamu berbeda, kamu harus ikut yang mana ya? Nah, berikut ini ada tips memilih jurusan yang sesuai dengan minat dan bakatmu. Eits, tapi sebelum itu, kamu udah tahu apa belum? Minat dan bakat itu apa? Minat itu adalah sumber motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan apa yang mereka inginkan ketika mereka bebas memilih. Ada 3 unsur yang membentuk minat seseorang. Yang pertama, dari dalam. Kebutuhan jasmani dan kejiwaan seseorang yang menimbulkan sebuah minat. Contohnya, orang yang suka baca biasanya cenderung memiliki keingintahuan yang tinggi. Dan orang yang suka bermain sepak bola biasanya tuh punya kebutuhan untuk bersaing dan bertanding dengan orang lain. Unsur yang kedua, yaitu motif sosial. Minat juga bisa tumbuh dari seseorang. Bisa tumbuh dari dorongan orang lain di sekitarnya. Nih, misal kamu yang iseng-iseng main gitar tiba-tiba dipuji sama teman sekolah. Nah, pujian tersebut bisa bikin kamu terdorong untuk menumbuhkan minat kamu dalam bermain gitar. Unsur yang ketiga yaitu emosional atau pengalaman yang berbekas di hati. Misalnya, kamu selalu merasa senang diajak olahraga ke Car Free Day setiap hari Minggu oleh orang tuamu. Akhirnya, kamu jadi minat deh olahraga tiap minggu pagi. Karena olahraga itu ngingetin kamu kepada perasaan senang ketika olahraga bareng sama orang tuamu. Lain halnya dengan bakat. Bakat itu potensi dasar atau kepandaian yang didapat dari lahir. Dan bakat juga perlu diasah loh. Ketika kamu memiliki kemampuan di sebuah bidang yang lebih baik dibandingkan orang lain, walaupun kamu butuh waktu sedikit untuk mempelajarinya, bisa jadi kamu berbakat di bidang tersebut. Nih, misalnya teman kamu ada yang udah latihan gitar bertahun-tahun, terus dia ngajak kamu main gitar. Baru beberapa kali latihan, kamu udah bisa ngunggulin permainan gitarnya. Padahal sebelumnya kamu tuh belum bisa main gitar. Bisa jadi nih, main gitar tuh bakat kamu. Tapi inget ya, mau awalnya jago atau enggak, bakat itu bisa tumbuh loh. Dan hanya bisa tumbuh kalau diasah. Nah, terus untuk masuk jurusan SMK, baiknya kita ikuti bakat atau minat ya. Jawabannya adalah ketika minat dan bakat kita berbeda, maka pilihlah minat. Karena bakat itu bisa dilatih. Sedangkan membangun minat itu jauh lebih sulit. Jadi ketika kamu memiliki bakat di sebuah bidang, misalnya nih di aritmatika, tapi karena kamu tidak berminat untuk melatih kemampuanmu dalam berhitung, maka bakatmu akan sia-sia. Kamu pernah gak sih dapet tugas? Sebenarnya kamu bisa menyelesaikannya dengan cepat, tapi kamu gak suka sama topik tugasnya. Kamu jadi malas-malesan ngerjainnya. Nah, perasaan jenuh dan malas-malesan ini
bakalan sering hadir kalau kamu memilih jurusan di bidang yang tidak kamu minati. Oleh karena itu, saat memilih jurusan, kamu harus sering berintrospeksi diri nih tentang apa yang kamu sukai. Misalnya di SMP, kamu tertarik banget sama pelajaran TIK dan komputer. Eits, tapi belum tentu loh kamu bakal suka dengan bidang ini beberapa tahun ke depan. Kira-kira gimana ya cara kita tahu bidang apa yang kita minati untuk beberapa tahun ke depan? Yang pertama, perbanyak aktivitas yang terkait sama minat kamu. Tujuannya untuk memperluas wawasan tentang bidang yang kamu minati. Balik lagi ke bidang komputer. Kamu coba deh ikut komunitas komputer atau ikut lomba-lomba yang berbasis komputer. Intinya, semakin banyak aktivitas yang kamu ikuti, makin luas juga pengetahuan di bidang yang kamu minati. Cara yang kedua, yaitu kamu harus realistis dengan kemampuanmu. Misalnya, kamu pengen banget masuk jurusan teknik komputer jaringan. Tapi, kalau dilihat dari nilai TIK dan komputermu, udah pas-pasan. Terus, kamu nggak bisa mengoperasikan komputer. Karena nanti beban tugas ketika di SMK akan jauh berbeda dengan beban ketika kalian di SMP loh. Sedikit saran nih, perjalanan mencari jurusan yang cocok buat kamu bisa dimulai dengan mencari informasi karir atau pekerjaan yang kamu impikan. Mulai dari apa syaratnya, siapa yang kamu jadikan panutan, dan bagaimana cara mereka mendapatkan pekerjaan tersebut. Nah, sekarang sudah paham kan arti dari minat dan bakat? Buat kalian yang masih bingung menentukan jurusan, yuk pikirkan matang-matang dan segera tentukan jurusan kalian. Sampai ketemu di pembelajaran ya.